Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Wardah Banati Hakimah, NIM 2410911120014 dari kelompok 12 skill. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapatkan mengenai interpretasi EKG. Pertama, yang harus kita pahami dulu adalah terkait dengan kelistrikan dari jantung itu sendiri. Nah, kelistrikan dari jantung itu terjadi ketika terjadinya potensial aksi di jantung. Nah, di dalam membran sel dari jantung itu terdapat kutub yang lebih positif dan juga kutub yang lebih negatif, di mana di dalam membran sel itu lebih negatif karena dia lebih banyak kalium, sementara yang di luar membran sel itu lebih positif karena lebih banyak natriumnya. Nah, ketika channel atau pintu dari natrium itu terbuka, maka natrium akan masuk dari luar ke dalam membran sel ini yang akan memicu depolarisasi. Kemudian setelah itu terjadi plateu yang dimana itu terjadi keseimbangan ion yang masuk dan juga yang keluar. Setelah itu pintu kalium baru terbuka dan kalium keluar dari dalam membran sel ke luar membran sel. Maka muatan positifnya akan berkurang dan juga memicu dari repolarisasi. Nah, untuk di jantung itu sendiri, impuls pertama kelistrikan itu muncul dari S anode. Kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, gambaran untuk S anode itu seperti ini. Di sini adalah S anode, kemudian di sini adalah avenode. Nah, kelistrikan itu muncul pertama kali di S anode yang paling atas ini. Ketika impuls itu muncul di S anode dan terjadi depolarisasi, maka akan terjadi depolarisasi di atrium terlebih dahulu. Kemudian setelah dari S anode akan berlanjut ke avenode. Nah, di avenode ini kelistrikannya itu akan melambat karena adanya bundle of His, kemudian left dan right bundle branch, dan juga serabut Purkinje agar seluruh dari ventricle ini dapat berkontraksi dengan bersamaan. Kemudian agar kita mengetahui kelistrikan dari jantung itu, maka kita pakailah yang namanya elektrokardiografi, yaitu sebuah alat yang dapat membaca kelistrikan dari jantung. Kemudian elektroda akan dipasang untuk menangkap perbedaan muatan listrik yang ada di jantung. Nah, gelombang listrik yang di jantung itu yang mendekati elektroda itu akan menghasilkan grafik yang naik atau defleksi ke atas. Sedangkan yang menjauhi elektroda, kelistrikan yang menjauhi elektroda nantinya akan menghasilkan gelombang ke bawah. Nah, ini untuk gambaran EKG yang normal biasanya seperti ini. Untuk gelombang P itu sendiri, gelombang P ini menggambarkan depolarisasi atrium. Kemudian kompleks QRS ini menggambarkan depolarisasi ventricle. Sebenarnya terdapat repolarisasi atrium juga, akan tetapi repolarisasi atrium itu istilahnya tertutupi karena adanya depolarisasi dari ventricle ini yang dari depolarisasi atrium, repolarisasi, kemudian sinyalnya itu lebih cepat ke depolarisasi atrium. Kemudian untuk T ini menggambarkan dari akhir
repolarisasi ventrikel. Bisa digambarkan juga P ini sebagai ketika impuls kelistrikan itu muncul di S anode, kemudian terjadi depolarisasi atrium, kemudian ini berlanjut impuls listriknya itu ke AV node sehingga menghasilkan depolarisasi ventrikel, kemudian berlanjut ke T, repolarisasi ventrikel. Kemudian untuk membaca elektrokardiografi itu sendiri, yang pertama kita harus memeriksa identitas dari pasien itu. Kemudian setelah itu kita memeriksa di kertas itu frekuensi jantungnya. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung kotak besar sampai gelombang R sampai dengan gelombang R berikutnya. Atau bisa juga dengan membagi 300 dengan banyaknya kotak besar di antara gelombang R. Misalnya kotak besar gelombang R-nya itu ada 4, maka 300 dibagi 4 sama dengan 75 kali per menit. Kemudian setelah menentukan frekuensi jantungnya, setelah itu menentukan irama jantungnya, apakah iramanya itu normal atau tidak. Irama yang normal adalah irama sinus. Yang dimaksud dengan irama sinus itu adalah awal irama itu dimulai dari S anode ini, maka harus diawali dengan gelombang P. Nah, S anode ini sendiri bisa menghasilkan 60 sampai 100 kali denyut per menitnya. Akan tetapi kalau misalkan kelistrikan di S anode ini tidak normal, maka bisa terjadi sinus takikardi atau sinus bradikardi. Sinus takikardi itu maka gelombang P-nya itu berdekatan, sedangkan yang sinus bradikardi itu gelombang P-nya jarak antara gelombang P dengan gelombang P selanjutnya itu memanjang seperti itu. Atau ketika S anode ini bermasalah, maka yang menghasilkan impuls listrik itu bukan di S anode, bisa di AV node atau di branch lainnya. Kemudian setelah menentukan irama jantungnya itu, maka yang harus kita lakukan adalah melihat aksis dari QRS. Karena posisi normal jantung itu adalah apexnya itu di sebelah kiri bawah, maka normalnya aksisnya itu akan mengarah ke kiri bawah juga. Nah, untuk melihat arah kelistrikan itu, maka diperlukanlah sadapan untuk melihat kelistrikan itu dari berbagai sudut pandang seperti itu. Yang pertama itu ada di tangan kiri, kemudian di kaki kiri, dan di kaki kanan. Ini sadapan 1, kemudian ini sadapan 2, dan ini sadapan 3. Nah, akan tetapi karena ini belum mencakup dari semua sudut tubuh, maka ditambahlah AVF, kemudian AVL, dan juga AVR agar arah kelistrikan itu bisa dilihat dari semua sudut pandang. Nah, kemudian karena normalnya bentuk jantung itu seperti ini, ke kiri bawah, maka normalnya juga itu di sadapan 1 dan juga sadapan AVL itu positif. Mohon maaf, harusnya di sadapan AVF sadapan 1 dan juga sadapan AVF itu positif. Nah, cara menghitung aksis QRS itu adalah dengan menghitung selisih dari gelombang R yang paling tinggi dan juga gelombang S. Misalkan tinggi gelombang
R di sadapan 1 adalah 5, sementara di gelombang S itu adalah 2, maka selisihnya adalah positif 2. Nah, positif negatifnya itu juga penting untuk menentukan nanti itu apakah dia mengalami deviasi atau tidak. Ketika mengalami deviasi, maka itu bisa menggambarkan terjadinya hipertrofi ventrikel, pembesaran ventrikel, atau terjadi masalah di kelistrikannya. Dan setelah menentukan aksis dari QRS, maka langkah selanjutnya adalah melihat dari gelombang P-nya, apakah gelombangnya itu normal atau tidak. Cara melihatnya adalah dengan melihat dari sadapan 2 dan juga di V1. Yang pertama itu harus dilihat adalah seberapa kuat kelistrikannya atau tinggi dari gelombang P itu sendiri, kemudian durasinya atau lebar dari gelombang P itu, dan juga morfologi bentuk dari gelombang P-nya. Nah, untuk tinggi dari gelombang P itu sendiri normalnya tidak lebih dari 2,5 mm. Kemudian untuk durasinya itu sendiri tidak lebih dari 0,11 second. Nah, untuk gelombang P yang normal itu sendiri kan seperti ini. Akan tetapi dia bisa jadi lebih tinggi atau melebar seperti ini. Ketika lebih tinggi ini, dia bisa menandakan terjadinya pembesaran atrium kanan. Akan tetapi kalau misalkan dia melebar seperti ini, durasinya lebih dari 0,12 detik, maka kemungkinan bisa terjadi pembesaran atrium kiri. Dan juga ketika terjadi pembesaran atrium kiri itu, maka puncaknya bisa jadi 2, karena impuls listrik ke atrium kirinya itu terlambat, jadi tidak berbarengan dengan impuls listrik ke atrium kanan. Makanya puncaknya itu bisa ada 2. Nah, setelah menentukan dari gelombang P-nya itu apakah normal atau tidak, selanjutnya adalah menentukan dari interval P dan juga R. Normalnya ini panjangnya itu sekitar 3-5 kotak. Dan juga untuk interval PR ini bisa menandakan atau menggambarkan dari awal depolarisasi atrium sampai dengan awal depolarisasi ventrikel. Nah, ketika interval dari PR ini memendek, bisa jadi menandakan adanya WPW syndrome atau LGL syndrome. Pada WPW syndrome itu biasanya juga ada terdapat gelombang delta itu sebelum puncak gelombang R-nya. Nah, seperti ini. Yang sebelah sini adalah gelombang deltanya. Jadi gelombang P, kemudian ini Q, kemudian ini delta terlebih dahulu, baru ini gelombang R, baru S. Jadi ada kayak gundukan gitu sebelum puncak dari gelombang R. Itu untuk WPW syndrome. Untuk LGL syndrome itu biasanya durasinya saja yang memendek, tidak disertai dengan adanya gelombang delta ini. Kemudian apabila memanjang lebih dari 0,2 detik, si interval PR-nya ini, maka bisa menandakan adanya AV block. Nah, setelah menentukan dari interval PR-nya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan dari kompleks PQRS ini.
apakah dia normal atau tidak. Yang pertama itu dilihat dulu dari gelombang Q-nya apakah ada kelainan yang bermakna atau tidak. Kemudian kompleks QRS-nya ini dilihat apakah lebar atau sempit. Kemudian dilihat apakah ada hipertrofi ventricle atau tidak. Itu bisa dilihat juga dari aksisnya tadi. Nah, untuk gelombang Q itu sendiri normalnya itu tidak lebih dari 1/3 tinggi dari R. Dan juga untuk durasinya itu tidak lebih dari 0,04 detik. Nah, kelainan gelombang Q ini biasanya terdapat pada kasus infark miokard. Kemudian ditentukan apakah kompleks QRS-nya ini lebar atau sempit, dia memanjang atau tidak. Durasi normalnya itu 0,06 sampai dengan 0,1 detik. Apabila kompleks QRS-nya ini melebar atau durasinya itu lebih panjang, maka bisa menandakan adanya blokade dari right bundle branch atau yang sebelah kirinya, karena kompleks QRS ini kan menggambarkan dari awal depolarisasi ventricle. Kemudian menentukan apakah adanya hipertrofi dari ventricle atau tidak. Kalau terjadi hipertrofi ventricle kanan, maka arah aksisnya itu akan deviasi ke kanan. Akan tetapi kalau misalkan terjadi hipertrofi ventricle kiri, maka salah satunya itu bisa dilihat dari QRS-nya ini juga. QRS ininya akan memanjang lebih dari 0,09 detik. Nah, kemudian setelah menentukan apakah kompleks QRS-nya itu normal atau tidak, langkah selanjutnya adalah menentukan interval dari ST. Itu garis yang ini, S dengan T. Interval ST. Normalnya itu isoelektris, makanya garisnya itu rata, tidak ada gelombang. Nah, interval dari ST ini juga bisa menandakan bahwa kelistrikan itu sudah merata sampai dengan semua bagian dari ventricle, dan juga kelistrikan di dalam dan di luar sel itu muatannya sudah seimbang, makanya garisnya ini bisa rata. Nah, akan tetapi kalau misalkan jantungnya itu mengalami kekurangan oksigen atau iskemi, atau otot jantungnya itu rusak, maka seperti yang kita tahu tadi, di dalam sel itu kutubnya lebih banyak muatan negatifnya, maka EKG ini bisa mendeteksi bahwa masih ada kelistrikan di jantung itu karena lebih negatif, sehingga nanti interval ST-nya ini bisa naik elevasi atau bisa turun. Itu biasanya juga di kasus infark miokard. Nah, kemudian setelah melihat segmen interval ST ini, maka selanjutnya adalah menentukan dari gelombang T-nya itu sendiri dan gelombang U jika ada. Nah, gelombang T ini sendiri menggambarkan repolarisasi dari ventricle. Untuk gelombang U itu sendiri biasanya tidak terlihat.
karena gelombang U ini mewakili dari repolarisasi serabut Purkinje. Untuk gelombang T yang normal itu sendiri, tingginya itu sebenarnya bervariasi, tapi ini nilainya tetap positif atau naik deviasi atau defleksi ke atas di semua sadapan. Kemudian gelombang T ini juga bisa terjadi inversi atau T-nya itu lebih meninggi atau disebut T-tol biasanya. Untuk T-tol itu sendiri biasanya gambarnya seperti ini. Ini gelombang Q, kemudian ini R, ini S, dan ini T. T-nya tingginya itu hampir sama dari gelombang R-nya. Biasanya ini terjadi pada kasus hiperkalemia. Kemudian bisa juga T-nya itu mengalami inversi. Untuk T inversi itu biasanya gambarannya seperti ini. Ini Q, kemudian ini R, ini S, ini T-nya ke bawah seperti itu, dan ini biasanya muncul gelombang U. Akan tetapi gelombang U-nya itu dia tinggi dan lebar, karena biasanya seharusnya gelombang U itu kan tidak terlihat, kalaupun terlihat dia kecil seperti itu, tidak sebesar seperti ini. Ini biasanya terjadi pada kasus hipokalemia. Nah, setelah menentukan gelombang T, maka selanjutnya adalah menentukan gelombang QT-nya. Mohon maaf, menentukan interval dari QT. Nah, untuk interval QT itu sendiri dia mengukur dari ini awal depolarisasi ventrikel sampai ke awal repolarisasi, sampai dengan akhir repolarisasi ventrikel. Untuk mengetahui interval QT ini normal atau tidak, biasanya itu digunakan rumus Bazet dengan menentukan QT corrected-nya. Biasanya itu normalnya di 0,33 sampai dengan 0,43 detik. Nah, akan tetapi interval QT ini juga bisa memanjang, biasanya pada kasus torsado da point gitu. Nah, maka selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Dari semua rangkaian tadi disebutkan yang mana saja yang terdapat patologisnya atau mengalami kelainannya, dan kemudian diberitahu kepada pasien atau keluarga pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. Baik, untuk interpretasi EKG mungkin itu saja dari saya. Saya meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.